Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali menapaki kehidupan kita. Hari ini mau ngapain aja ya? Mungkin ada hal-hal yang sedang harus kita kerjakan, atau mungkin kita harus lebih bersabar mengerjakan hal yang mungkin kita pengennya cepat-cepat gitu. Tapi semoga kita belajar untuk terus berproses dengan anugerah Tuhan. Dan kita percaya biarlah nama Tuhan dimuliakan. PKJ 117 ada yang tanya. Kita pujikan PKJ 17 ada yang tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia utama dan Tuhanku, artinya ku beritahu kepadamu. Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Kita pujikan sekali lagi dari bagian yang pertama. Pada diriku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku, artinya ku beritahukan kepadamu. Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, ku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama kembali diberikan kesempatan untuk melangkah dalam firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka Hakim-Hakim 11 ayat 1-11, Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Hakim-Hakim 11 ayat 1-11, dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah padanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon,
dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atasmu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa lalu itu seperti ketika kita lihat spion motor atau mobil. Masa lalu itu adalah kurang lebih gambaran yang ada di dalam kehidupan kita, yang dimana kalau naik kendaraan bermesin itu mau nyalip atau mau berhati-hati, bukan untuk melihat terus ke spion. Spion dibikin kecil supaya kita nggak fokus ke spion. Nah itu juga dalam hidup ini kadang-kadang kita juga diminta untuk jangan fokus dan salahkan masa lalu. Bapak Ibu, Yeftah dalam bacaan kita seorang prajurit yang gagah berani, tapi dia punya masa lalu yang tidak mudah. Ibunya adalah seorang pelacur, bukan istri ayahnya, dan itulah sebabnya dia dibenci sama saudara-saudara ayahnya. Mereka tidak ingin agar si Yeftah ini dapat harta warisan. Bahkan dikatakan mengusir Yeftah. Dia bergabung dengan geng perampok sungguh malang. Yeftah jadi korban kehidupan ayahnya dan menghadapi tantangan hidup. Namun kehidupan Yeftah jadi berbalik 180 derajat ketika pemuka Israel di Gilead meminta dia untuk memimpin peperangan melawan Bani Amon. Dari bacaan sebelumnya kita tahu orang Israel itu sedang berada di bawah pemerintahan Filistin dan Amon akibat dosa mengkhianati Tuhan. Dan setelah mengalami hukuman Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan. Dan tentu saja hal ini membuat pemuka-pemuka Israel menjadi pusing. Kenapa? Karena ada orang-orang yang pro dan kontra. Tapi yang menarik adalah Tuhan menggerakkan hati orang yang sebenarnya tidak semua setuju tapi bisa. Dan ini membuat Yeftah menyadari, oh ternyata masa lalu tidak bisa mendefinisikan saya. Bapak Ibu Saudara, kejadian Yeftah ini juga terjadi di hidup kita. Kadang-kadang masa lalu mengikat kita menghakimi diri kita dengan cara orang-orang di masa lalu menghakimi kita. Tuhan kita minta kita lepas, belajar dari Yeftah untuk sadar bahwa karya Tuhan ada yang lebih besar kok daripada kegagalan kita. Jangan fokus lihat kegagalannya, tapi karya Allah. Dan semoga dalam hidup ini kita tidak sibuk menyalahkan masa lalu dan orang lain, tetapi mensyukuri dan melangkah dengan yakin di masa kini dan masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk melihat masa lalu, untuk bisa kami lewati, agar kami tidak sibuk menyalahkan masa lalu dan akhirnya tidak pergi kemana-mana. Melangkah juga enggak sibuk dengan meratapi dan mengasihani diri. Mampukan kami melangkah dan Tuhan mampukan kami hari ini agar kami lebih berani dalam mengambil keputusan-keputusan dan tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.